Kau pandu selalu, darah-Mu beri lindungan. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya, mengatur semuanya. Shalom Jemaat GKY yang dikasihi Tuhan, baik yang berada di BSD, Pamulang maupun Alam Sutra. Hari ini kita akan merenungkan akan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Matius 6 ayat yang ke-25 sampai dengan 34. Namun saya hanya akan membacakan 2 ayatnya saja, yaitu dari ayat 25 dan 33. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, kekhawatiran adalah satu hal yang dialami oleh setiap manusia di bumi ini. Baik yang tua maupun yang muda, yang kaya maupun yang miskin, yang mempunyai jabatan yang tinggi, maupun hanya karyawan biasa. Kekhawatiran itu bukan dosa, itu suatu hal yang wajar, bukan juga bukti iman kurang iman. Tetapi kekhawatiran yang terus menerus itulah yang merupakan bukti kurang iman. Khawatir tidak dosa, tetapi terus menerus khawatir bukti kurang iman. Khawatir terus menerus inilah yang dilarang Yesus dalam teks yang kita baca hari ini. Bahkan sampai 3 kali Yesus mengatakan, janganlah kamu khawatir, janganlah kamu khawatir, janganlah kamu khawatir. Mengapa Yesus melarang untuk tidak khawatir terus menerus? Karena kekhawatiran yang terus menerus akan kebutuhan dasar hidup kita bisa membuat kita mengabaikan hal lainnya yang juga sangat penting, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari kebutuhan dasar hidup seperti makanan minuman itu penting. Tetapi mencari kerajaan Allah dan kebenarannya juga sangatlah penting. Salah satu dari keduanya ini jangan kita abaikan. Kita harus mencari dan memikirkan makanan, minuman, pakaian, semua kebutuhan dasar kita. Tetapi kita juga harus mencari dan memikirkan akan kerajaan Allah dan bagaimana mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pandemi COVID-19 memang memunculkan banyak kekhawatiran. Kita khawatir akan apa yang hendak kita makan besok. Bagaimana membeli susu anak kita besok. Bagaimana untuk membayar tagihan listrik. Bagaimana tentang bisnis kita yang terancam bangkrut. Dan berbagai macam kekhawatiran lainnya tentang hari esok. Dan kekhawatiran ini jika terus menerus kita pelihara bisa membuat kita orang Kristen tidak ada waktu lagi untuk mencari kerajaan Allah. Tidak ada waktu lagi untuk memikirkan kebenaran Allah. Bahkan kita tergoda untuk berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Padahal Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saat umat Allah mendahulukan Tuhan dan kerajaannya, Tuhan berjanji, maka semuanya itu, yaitu segala kebutuhan dasar kita, bukan segala keinginan kita, tapi segala kebutuhan dasar kita, bukan hanya dicukupkan, tetapi akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa arti mendahulukan Tuhan? Apa arti mencari kerajaan Allah?
Mendahulukan Tuhan itu artinya kita tetap mencari Tuhan di dalam doa. Tetap kita datang mencari Tuhan di dalam ibadah. Mendahulukan Tuhan juga berarti kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Meskipun ada godaan untuk melanggarnya demi mendapatkan makanan, minuman, dan pakaian dan bahkan keuntungan materi lainnya. Mencari kebenaran Tuhan berarti juga memikirkan bagaimana supaya kebenaran firman Tuhan itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan dalam situasi pandemi corona saat ini. Dan kita tahu pandemi corona ini pasti akan berlalu, tetapi yang kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berlangsung. Kekhawatiran pasti akan muncul dan sekali lagi itu hal yang wajar, bukan bukti kurang iman. Tetapi jika kita terus-menerus khawatir, itulah tanda kurang iman. Kalahkan kekhawatiran yang terus-menerus dengan janji Tuhan yang berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ingatlah, kita jauh lebih berharga daripada burung-burung di langit, daripada bunga bakung di ladang. Jika burung dan bunga bakung Tuhan pelihara, terlebih lagi kita anak-anaknya. Jika Kristus saja Tuhan relakan demi kita manusia ciptaannya, terutama kita anak-anaknya, masakan makanan dan minuman tidak dicukupkannya. Janganlah terus-menerus hidup dalam kekhawatiran, tetapi kalahkanlah kekhawatiran dengan janji Tuhan. Amin.